Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Melani dengan NIM C1B023123. Di sini saya akan membuat tugas video manajemen sumber daya manusia lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Sri Rosita. Di sini saya mengambil tema persepsi dan pengambilan keputusan dengan studi kasus himpunan mahasiswa. Baiklah, langsung saja kita ke pendahuluan. Himpunan mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang bertujuan mengembangkan kemampuan akademik, sosial, dan kepemimpinan mahasiswa. Namun, efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi anggotanya. Dalam beberapa periode terakhir, himpunan mahasiswa fakultas mengalami masalah penurunan keaktifan anggota dalam melaksanakan tugas organisasi, seperti kepanitiaan, rapat rutin, dan kegiatan program kerja. Masalah ini penting dianalisis melalui perspektif persepsi dan proses pengambilan keputusan, karena kesalahan persepsi antar pengurus dan anggota dapat memicu bias dalam menentukan solusi organisasi. Baiklah, di slide ini kita akan membahas identifikasi masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu ada tingkat kehadiran rapat menjadi turun. Biasanya di beberapa organisasi memang suka seperti ini. Di awal organisasi, rata-rata anggota masih sangat semangat untuk mengikuti acara-acara organisasi. Tetapi semakin lama-kelamaan mereka akan mulai merasa bosan jika tidak ada motivasi atau hal tertentu yang membuat mereka bersemangat. Lalu selanjutnya ada laporan program kerja dari beberapa divisi sering mengalami keterlambatan untuk pengumpulan. Lalu yang ketiga ada beberapa anggota mengundurkan diri karena kehilangan motivasi. Nah, karena mereka mulai merasa bosan dengan organisasi yang diikutinya dan mereka tidak mendapatkan motivasi, maka mereka memilih mengundurkan diri daripada terus untuk berada di organisasi. Tetapi ada juga beberapa orang yang tidak keluar, tetapi dia tidak pernah mengikuti kegiatan apapun yang organisasi itu laksanakan. Nah, masalah utamanya yaitu terjadi kesenjangan persepsi terkait motivasi dan mekanisme kerja organisasi antara pengurus dan anggota. Selanjutnya kita akan membahas analisis persepsi dari segi pengurus maupun dari anggota. Pertama, dari persepsi pengurus. Yang pertama yaitu ada anggota dianggap kurang memiliki komitmen dan tanggung jawab. Lalu yang kedua ada pengurus merasa sistem komunikasi sudah jelas melalui grup antar divisi. Lalu yang terakhir ada tugas dinilai sudah dibagikan dengan baik sehingga keterlibatan anggota dianggap karena kemalasan. Lalu dari segi anggota persepsinya yaitu ada informasi tugas sering berubah atau tidak disampaikan dengan jelas. Lalu ada kurangnya apresiasi dan pengakuan terhadap kontribusi anggota. Ada juga beban kerja antar divisi dianggap tidak merata, serta hal ini bisa memicu penurunan motivasi dan keterlibatan anggota dalam organisasi. Lalu, di sini ada bias persepsi yang muncul akibat persepsi-persepsi tadi. Yang pertama yaitu fundamental attribution error, yaitu pengurus menganggap anggota malas tanpa mengevaluasi sistem kerja terlebih dahulu. Pengurus sudah mengecap anggota malas tanpa dia melihat terlebih dahulu kinerja-kinerja anggotanya. Setelah itu ada confirmation bias. Pengurus hanya melihat absensi, bukan alasan ketidakhadiran. Jadi kalau dia tidak berangkat, apapun itu alasannya tidak peduli, karena dia hanya melihat absensi saja. Lalu yang terakhir ada halo effect, menilai seluruh anggota berdasarkan pengalaman negatif satu atau dua orang. Misalkan di salah satu divisi ada satu atau dua orang yang sangat malas dan sangat tidak aktif organisasi, biasanya satu divisi tersebut dapat dicap sebagai divisi yang malas oleh pengurus karena salah satu anggotanya memiliki sifat yang jelek. Bias ini bisa menyebabkan solusi awal cenderung untuk menghukum anggota, bukan untuk memperbaiki sistemnya. Lalu selanjutnya kita akan bahas proses pengambilan keputusan. Yang pertama kita bisa melakukan identifikasi masalah. Kita mencari tahu apa saja masalah yang terjadi di dalam organisasi ini untuk membuat solusi yang baik.
seperti masalahnya tadi ada penurunan partisipasi anggota, terus keterlambatan pengerjaan tugas antar divisi. Lalu selanjutnya kita mengumpulkan informasi. Nah, informasi-informasi ini kita bisa dapatkan melalui survei di antara anggota-anggota atau wawancara secara langsung antara pengurus dan masing-masing anggotanya. Bisa juga melalui hasil evaluasi antar divisinya. Terus maka dari situ kita bisa menyusun alternatif solusinya, yaitu bisa dengan melakukan kegiatan yang membuat pelatihan leadership. Nah, pelatihan leadership ini penting buat anggota karena biar mereka tuh tahu gimana caranya menjadi pemimpin yang baik dan tidak bermalas-malasan lagi. Bisa juga dengan menerapkan sistem SOP kerja yang baru untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada sistem reward, mentoring. Nah, sistem reward ini penting juga ya, karena biar anggota itu merasa dihargai. Jadi dia semakin semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau aktif di dalam organisasi. Terus mentoring ini juga pengurus langsung kayak sering-sering mengawasi anggotanya. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Ada beberapa ya. Yang pertama itu ada menyusun SOP kerja dan sistem manajemen tugas. Jadi SOP kerjanya itu dibuat biar secara sistematis agar lebih mudah dipahami oleh para anggota, dan manajemen tugasnya pembagiannya itu rata, adil agar semua anggota itu tuh merasa kalau mereka itu dibutuhkan di dalam organisasi tersebut. Lalu ada sistem reward dan apresiasi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, reward dan apresiasi terhadap anggota atas kinerjanya itu sangat penting karena itu bisa meningkatkan motivasi mereka dan membuat mereka menjadi ingin lebih aktif atau bekerja lebih keras di dalam organisasi. Selanjutnya ada melakukan pelatihan motivasi dan integrasi anggota baru. Nah, ini ya yang harus ditekankan, yaitu pelatihan motivasi ini harus sering-sering dilakukan karena supaya anggota itu tetap termotivasi di dalam organisasi, dia tidak merasa bosan ataupun jenuh untuk berorganisasi. Lalu ada melakukan pembagian tugas yang lebih merata antar divisi tadi itu ya, biar divisi itu kerjaannya sesuai dan mereka sehingga tidak mengalami keterlambatan karena tugasnya sesuai dengan bidangnya mereka. Nah, langsung yang terakhir itu ada meningkatkan komunikasi yang lebih transparan dan terstruktur antara anggota dan pengurus. Komunikasinya harus dijalin secara lebih terbuka agar anggota dan pengurus tidak canggung untuk memberitahu kesalahan satu sama lain dan mencari solusi atas kesalahan yang terjadi. Sebagai penutup, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Penurunan keaktifan anggota bukan hanya disebabkan oleh kurangnya komitmen, melainkan kesenjangan persepsi dan bias dalam menilai motivasi anggota. Dengan pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan sistem koordinasi, organisasi dapat meningkatkan partisipasi, motivasi, dan efektivitas kerja organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas kali ini. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian tugas kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.